manusia di dunia ini untuk senantiasa Allah pilihkan menjadi orang-orang yang masih bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa syukur yang kita panjatkan untuk Allah Subhanahu wa taala harus termanifestasikan di dalam kehidupan kita dengan cara kita melakukan apapun yang Allah inginkan, yang Allah sukai, dan kita menjauhkan diri dari apapun yang Allah benci. Salat serta salam disanjungkan ke baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat dan tabi'ut tabi'in yang insyaallah sampai kepada kita mati yang senantiasa istiqamah untuk menjalankan sunnah-sunnahnya, berdiri di atas sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kelak nanti di akhir zaman orang-orang berpegang teguh atas agamanya sebagaimana mereka-mereka memegang bara api. Wa'addu binawajidikum, kata Rasul. Kemudian kalau kalian sudah berpegang teguh dengan agama tersebut, maka gigitlah dengan gigi gerahamnya. Ya, gigitlah dengan gigi geraham kita. Artinya ketika kita sudah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang dimudahkan langkah kakinya untuk hadir ke majelis ilmu, maka sepatutnya kita berusaha sekuat mungkin untuk mempertahankan keimanan dan ketakwaan tersebut. Ya, insyaallah kita berdoa kepada Allah semoga ketakwaan dan keimanan ini Allah anugerahkan tetap kekal dalam hati kita hingga kelak ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah sidang kajian hari Selasa, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjid Baitur Rahman. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Ya Rasulullah, siapa mereka-mereka yang termasuk manusia-manusia terbaik? Ya. Tentu saja ini adalah pertanyaan yang sangat common, yang sangat sering ditanyakan oleh para sahabat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan tentang man khairun nas, siapa manusia terbaik, adalah pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan uniknya, jawaban dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu setiap ada yang bertanya selalu berbeda-beda tergantung siapa yang bertanya. Ya, pertanyaan siapa manusia terbaik, ya, tentang kualitas manusia ketika ditanyakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawabannya selalu berbeda-beda tergantung siapa yang bertanya. Ya, kalau yang bertanya ini adalah orang yang senantiasa kuat fisiknya, yang tahu Nabi bahwa orang ini bisa berjihad di jalan Allah, maka Nabi akan bilang bahwa amal terbaik adalah jihad di jalan Allah. Manusia terbaik adalah mereka yang senantiasa berjihad di jalan Allah. Kalau mereka-mereka yang bertanya adalah orang-orang seperti Ibnu Mas'ud, ya, atau Abdullah bin Abbas, atau Ali bin Abi Thalib, orang-orang yang punya kecerdasan di atas rata-rata, orang-orang yang mampu untuk mengkaji Al-Quran dengan baik, maka Nabi akan bilang bahwa khairun nas man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah mereka-mereka yang senantiasa belajar Al-Quran dan mempelajarinya dan mengajarkannya. Kalau orang-orang yang bertanya tentang man khairun nas, siapa manusia terbaik, kalau yang bertanya ini orang-orang macam Bilal bin Rabah atau orang-orang macam Abu Dzar Al-Ghifari, orang-orang yang ekonominya di bawah, ya, di bawah garis kemiskinan, maka Nabi akan bilang bahwa khairun nas man at'amat ta'am. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bisa ngasih jajan kepada orang lain. Hanya sekedar ngasih makan kepada orang lain, hanya sekedar belikan mereka gorengan, hanya sekedar menyediakan air minum untuk manusia yang lain, untuk orang lain, maka mereka sudah termasuk kategori khairun nas, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika Abdullah bin Amr bin As bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Siapa manusia terbaik menurut perspektif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, Nabi bilang, mereka adalah, kata Nabi, dzu qalbil makhmum wa lisanu shadiq. Kata Nabi, orang-orang yang masuk kategori khairun nas atau manusia terbaik adalah mereka-mereka yang dzu qalbil mahmum, yang memiliki hati yang senantiasa bersih, jernih, ya, walisanu shadiq, dan mereka yang senantiasa punya lisan yang terbiasa berkata benar dan berkata baik. Lalu Abdullah bin Amr bin As tidak puas sampai di situ, dan dia kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, fa amma lisanu shadiq qad arafnahu."
Kalau berkata yang baik dan benar itu kita udah tahu. Wa ma hadza dzu qalbil mahmum. Kalau dzu qalbil mahmum itu maksudnya apa ya Rasulullah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah huwa taqiyyu wan naqiyyu. Kata Nabi pertama, orang-orang yang termasuk golongan dzu qalbil mahmum, mereka yang hatinya senantiasa bersih adalah mereka yang at-taqi wan naqi, ya. Nabi bilang laisa fihi ithmun la baghyun wala hasadun. Mereka yang di hatinya itu tidak ada sedikit yang at-taqi, yang senantiasa terhubung hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang bersih karena hubungan dia dengan Allah itu clear, jelas. Dia tahu beribadah untuk Allah, minta untuk Allah dan hanya memohon kepada Allah. Dia tahu. Ini orang-orang at-taqi. Yang kedua kata Nabi Muhammad SAW adalah an-naqi. Mereka yang hatinya bersih karena hubungan mereka antar sosial, hubungan sosial mereka antar manusia itu jelas, clear bahwa dia ini orang baik. Dia adalah orang-orang yang senantiasa orang lain selamat daripada tangannya dan juga mulutnya. Ya, orang yang senantiasa kalau dia hadir sama-sama kita itu disenangin sama orang lain. Orang yang kalau misalnya duduk sama-sama kita tuh menyenangkan. Yang hatinya bukan hanya terhubung kepada Allah, tapi juga baik untuk sesama manusia. Baru Nabi menjelaskan selanjutnya baru mereka adalah laisa fihi ithmun la baghyun wala hasadun. Yang di hatinya tidak ada sedikit pun kotoran, tidak ada sedikit pun keburukan untuk saudaranya, tidak ada baghyun dan tidak ada hasadun. Baghyun ini kalau kata para ulama artinya kecenderungan atau keinginan kita untuk berbuat buruk kepada saudara kita meskipun tidak jadi melakukannya karena tidak bisa atau memang tidak bisa terlaksana. Ini baghyun namanya. Contoh misalnya kalau kita biasa bercanda di sini di Indonesia, ya, kalau di Jakarta itu kita biasa bilang mohon maaf, kita bilang saya tempeleng kamu ya, saya pukul kamu ya. Kita kan tidak betul-betul ingin tempeleng dia. Tapi perkataan itu, ya, itu namanya baghyun. Seakan-akan kita ingin melakukan keburukan kepada dia, tapi tidak pernah terlaksana atau tidak jadi terlaksana. Karena memang tidak betul-betul kita ingin melakukannya. Nah, itu adalah termasuk dalam akhlak tercela. Baghyun. Wala hasadun. Dan juga hasad. Kita sudah tahu hasad ini seperti apa. Ya, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Ya. Nah, hadis ini merangkum tentang bagaimana seharusnya seorang itu bisa berperilaku baik tentang hatinya. Bahwa orang muslim itu, seorang yang beragama muslim itu tidak selalu yang ditampakkan itu ibadah yang berkaitan dengan gerakan ibadah. Tidak selalu seorang muslim itu dikatakan baik kalau yang ditampakkannya dia adalah ibadah yang senantiasa dilihat oleh orang. Salatnya, zakatnya, puasanya. Ternyata ada satu spektrum yang berbeda yang Nabi Muhammad ajarkan kepada kita, bahwa justru ini adalah pokok yang paling penting untuk menjadi seorang manusia yang mulia, yaitu masalah hati. Karena ya, kalau kata para ulama, syarat untuk seorang itu diterima ibadahnya itu hatinya harus lurus. Maka dikeluarkanlah dari situ dua syarat diterimanya ibadah. Pertama, niatnya harus ikhlas. Yang kedua, caranya benar. Ya, pertama niatnya ikhlas, yang kedua caranya benar. Maka ini termasuk dari salah satu inti dari agar ibadah kita diterima. Maka kita harus betul-betul memperhatikan bagaimana hati kita, bagaimana keikhlasan kita, bagaimana amaliyah kita ketika kita beribadah, khususnya untuk urusan hati. Maka Syekh Nawawi Al-Bantani, salah seorang ulama Nusantara, beliau pernah menulis ya dalam kitabnya Qami'ut Tughyan ala Syarh Manzumati Syu'abil Iman. Beliau menulis satu tulisan yang menarik. Kata beliau, sebenarnya orang-orang yang masuk surga itu hanya tergantung orang-orang yang masuk surga dan orang-orang yang terjerumus ke dalam neraka itu hanya tergantung bagaimana cara dia mengontrol hatinya. Kalau dia bisa mengontrol hatinya, maka dia akan bisa kemungkinan besar cenderung masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalau dia tidak tahu dan tidak bisa mengontrol hatinya, maka kemungkinan besar dia pun akan cenderung masuk ke dalam nerakanya Allah wa ya'udzubillah. Ya, maka Allah bilang dalam Al-Qur'an, dalam surat Ar-Rahman, Allah bilang waliman khafa maqama rabbih jannatan. Allah bilang bahwa maka bagi mereka-mereka yang senantiasa takut dan takut ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, waliman khafa maqama rabbih jannatan, mereka yang tahu diri ketika berhadapan atau berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka bagi mereka jannatan, bagi mereka 2 surga. Ya, para ulama menjelaskan ayat ini bahwa orang-orang masuk surga itu ya adalah tentang bagaimana mereka betul-betul bisa, karena khauf itu adalah amalia hati. Maka orang-orang yang mendapatkan surga kelak, kata Allah dalam surat Ar-Rahman, adalah mereka-mereka yang tahu bagaimana cara beribadah dengan hati mereka. Bagaimana cara beribadah dengan hati mereka, bukan cuma sekedar puasa nahan lapar, bukan cuma sekedar sholat naik turun, tapi bagaimana amalia hati mereka itu lurus dan clear dan jelas atau tidak. Ya. Maka dari sini kemudian kita mengetahui bahwa ibadah yang seringkali kita lakukan ini itu sangat amat bergantung dengan bagaimana kebersihan hati kita. Ya, keikhlasan yang, karena syarat dari diterimanya ibadah tadi adalah keikhlasan. Ya, maka orang-orang yang jarang atau orang-orang yang seringkali tidak memahami bahwa keikhlasan ini salah satu spektrum yang dilupakan oleh manusia, maka mereka kemungkinan besar akan kesulitan dalam meresapi atau merasakan nikmatnya ibadah. Karena kata para ulama, ya, kata Syekh Sa'id Al-Kamali, kata beliau mengatakan bahwa ikhlas dalam ibadah ini itu dia memiliki dua mata. Yang pertama, orang yang ikhlas ibadah ini dia melakukan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dia harus tahu bahwa ibadah yang dia lakukan ini tidak ada sangkut pautnya dengan urusan-urusan duniawi yang mendompleng ibadah tersebut. Ya. Kata para ulama, karena ikhlas itu kadang-kadang karena kita hanya fokus bahwa ikhlasnya ibadah itu, kita berpikir pada mata satunya bahwa ibadah itu hanya untuk Allah. Nah, kita lupa pada satu frekuensi yang lainnya, yaitu ibadah itu tidak boleh didomplengi oleh urusan-urusan dunia apapun. Tidak boleh, ya. Maka itulah sejak kita pertama sholat, ya, ketika kita mau sholat, kan kita sudah mendeklarasikan sejak awal bahwa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sudah berikrar kepada Allah dan di hadapan Allah bahwa sholatku, ibadahku, pengorbananku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Setelah itu ketika kita beribadah pun, kita mulai sholat pun kita bilang bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Ini adalah dua ikrar keikhlasan hanya untuk Allah yang kita ucapkan setiap hari dan sebelum kita memulai sholat. Maka ketika orang yang melakukan ibadah dan tidak memahami esensi daripada keikhlasan ini, maka sudah pasti ibadahnya akan sulit untuk merasakan kenikmatannya. Bahkan ada salah seorang ulama yang mengatakan bahwa sholat itu lebih baik dilakukan di luar masjid. Ini ketika saya mendengar pernyataannya, saya bilang, ini maksudnya seperti apa ya wahai Syekh? Beliau bilang bahwa jadi sholat itu justru yang utamanya kita lakukan di luar masjid. Saya lebih tegas lagi, maksudnya seperti apa? Apakah lebih utama orang sholat di luar masjid? Kata beliau bukan. Tapi sholat yang kita lakukan di dalam masjid itu harus terbawa sampai ketika kita melakukannya, sampai ketika kita berada di luar masjid. Artinya ketika di masjid dalam sholat kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan, maka ikrar ini atau ucapan ini harus terbawa sampai ketika kita berada di luar masjid, sampai ketika kita berada di luar sholat, sampai ketika kita berinteraksi dengan manusia, kita melakukan amal-amal ibadah yang lainnya, kita melakukan segala macam ibadah
yang tidak ada kaitannya dengan salat, harus terbawa sampai ke bagian tersebut. Barulah kita bisa dinyatakan sebagai orang yang ikhlas dan beribadah. Ya, maka jamaah yang hadir pada hari ini, kita berdoa semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kita untuk memahami keikhlasan, dan juga Allah menganugerahkan kita agar senantiasa bisa untuk tahu bagaimana cara melakukan ibadah dengan ikhlas yang benar dan betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian, ketika kita setelah kita memahami bahwa ibadah ini butuh keikhlasan, ya, maka kita harus memahami satu bagian lagi, ya. Satu bagian ini adalah bagian yang tidak kalah penting, ya. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW diajak oleh malaikat Jibril, suatu ketika malaikat Jibril diajak oleh Allah untuk melihat penciptaan surga dan neraka, ya. Ketika Allah menciptakan neraka, Allah bilang kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, kamu lihat ini adalah tempat yang nanti orang-orang berada di sini ketika mereka melanggar apapun yang aku perintahkan dan mereka tidak peduli dengan apa yang aku perintahkan." Allah bilang. Maka malaikat Jibril ketika melihat penciptaan neraka, malaikat Jibril kemudian meneteskan air matanya karena melihat begitu pedih siksaan yang akan ditimpa kepada orang-orang yang melanggar apa-apa yang Allah perintahkan untuk mereka. Lalu kemudian Allah mengajaknya untuk melihat surga, tempat kedua yang Allah ciptakan. Allah bilang, "Wahai Jibril, lihat ini adalah tempat yang akan aku berikan kepada mereka-mereka yang senantiasa beribadah kepadaku dan mereka-mereka yang senantiasa beriman dan bertakwa." Dan ketika melihat itu pun Jibril meneteskan air mata, ya. Lalu kemudian apa yang menjadi alasan malaikat Jibril meneteskan air mata pertama ketika melihat neraka dan ketika melihat surga? Kata para ulama menjelaskan bahwa ketika malaikat Jibril menangis melihat neraka, dia tahu bahwa ini tempat sangat amat pedih siksanya dan sangat amat berat siksanya untuk orang-orang yang kelak masuk dalamnya. Wa ya'udzubillah, semoga Allah menjaga kita dari siksa neraka. Lalu ketika melihat surga, aneh ketika malaikat Jibril menangis. Kalau beliau menangis ketika melihat neraka wajar, karena pedihnya siksa neraka. Tapi ketika melihat surga, dia juga menangis. Kata para ulama, tangisan yang kedua ketika melihat surga, karena malaikat Jibril ini melihat surga ini dikelilingi oleh berbagai macam cobaan untuk orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ya, ini adalah satu hal yang kadang-kadang kita luput daripadanya. Ibadah dan istiqamah dalam ibadah itu tidak hanya butuh semangat, tapi dia juga butuh kesabaran. Ya. Ibadah kepada Allah ini bukan hanya butuh semangat, tapi dia juga butuh kesabaran. Ya. Nah, kadang-kadang karena orang-orang yang kalau kita hanya memiliki semangat untuk ibadah saja, nanti ketika terbentur, ya, atau ketika kita mengalami masa-masa futur, turunnya iman, karena al-imanu yazidu wa yanqus, karena iman itu naik dan turun, ya, fa yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu akan bertambah karena ketaatan dan berkurang karena maksiat. Jadi itu normal. Fase di mana turun dan naiknya iman itu normal. Kalau kita sedang naik-naiknya iman, alhamdulillah kita semangat, butuh semangat untuk beribadah. Tapi bagaimana ketika iman kita turun? Maka yang kita butuhkan bukan semangat, tapi yang kita butuhkan adalah kesabaran dalam ibadah. Ya, kesabaran dalam ibadah. Memilih untuk bangun tengah malam, ya, ketika semua orang tidur, itu butuh kesabaran, Bapak-bapak. Memilih untuk bangun jam 4:30, jam 4:20 ketika muadzin mengumandangkan azannya, ketika semua orang tidur, ya, itu butuh kesabaran. Mengeluarkan infak ketika lagi sulit-sulitnya di akhir bulan, itu butuh kesabaran. Ya. Duduk tenang dalam masjid mendengarkan kajian, mendengarkan ta'lim, butuh kesabaran. Tidak cukup dengan semangat. Ya. Nah, maka orang-orang yang senantiasa berada istiqamah dalam kesabaran tersebut, Allah anugerahkan dan memberikan mereka predikat
yang tidak Allah berikan kepada jamaah, kepada hamba-hambanya yang lain. Allah sebutkan dalam suratul Waqiah, Allah bilang bahwa kelak nanti di yaumil mahsyar, orang-orang akan Allah bagi menjadi 3 golongan. Allah bilang, ya, Allah katakan bahwa nanti mereka akan terbagi menjadi 3 golongan. Allah bilang, ya, golongan pertama Allah sebutkan dalam suratul Waqiah, mereka adalah golongan ashabul yamin. Mereka adalah orang-orang yang berada di golongan kanan. Ma ashabul yamin. Golongan kanan ini sangat amat luar biasa anugerahnya. Sangat ta'ajjub di sini, ya. Huruf kata yang mengungkapkan betapa luar biasanya orang-orang golongan kanan. Ma ashabul yamin. Allah bilang mereka-mereka yang berada di golongan kanan, yang paling kanan. Lalu kemudian Allah sebutkan untuk golongan yang kedua, kan tadi ada 3 golongan, ya. Golongan kedua Allah bilang mereka adalah ashabul masy'amah, ya. Mereka adalah golongan kiri, ya. Dan mereka dikatakan ma ashabul masy'amah. Dan betapa luar biasanya siksa pedihnya orang-orang yang berada di golongan kiri, dan betapa meruginya orang-orang yang golongan kiri ini, ya. Lalu kemudian yang menarik adalah kita tahu bahwa selama ini kita berpikir nanti kelak di akhirat cuma ada golongan kanan dan golongan kiri, ya. Golongan kanan adalah orang-orang yang Allah katakan dalam Al-Quran adalah mereka-mereka yang mendapatkan, ya, utiya kitabahu biyaminih. Mereka yang kelak mendapatkan, diberikan kitabnya dari tangan kanan, yang mereka nanti mendapatkan catatan amal mereka menggunakan tangan kanan. Dan orang-orang golongan kiri adalah mereka-mereka yang kelak mendapatkan catatan amal mereka, keburukan mereka dari tangan kiri, ya. Nah, menariknya Allah menjelaskan justru ada golongan ketiga yang di dalam suratul Waqiah. Allah bilang mereka adalah as-sabiqun as-sabiqun. Orang-orang yang disebut sebagai as-sabiqun. Kalau golongan kanan itu kita tahu dijelaskan dalam ayat lain bahwa golongan kanan adalah mereka yang utiya kitabahu biyamini, yang mendapatkan kitab mereka atau catatan amal mereka dari tangan kanan. Kalau golongan kiri jelas mendapatkan catatan amal dari tangan kiri. Tapi ketika Allah mendeskripsikan as-sabiqun, Allah bilang as-sabiqun. Siapa as-sabiqun? As-sabiqun as-sabiqun. As-sabiqun itu ya as-sabiqun. Tidak ada padanan kata yang bisa menjelaskan as-sabiqun kecuali kata as-sabiqun itu sendiri. Lihat menariknya, ya. Kemudian para ulama menjelaskan maksudnya seperti apa. Kira-kira seperti ini penjelasan sederhananya. Kalau misalnya kita lihat ada orang, saya tuh contoh, ada orang yang ganteng sekali. Kita lihat ketemu orang yang ganteng dan tampan sekali. Oh ya, tampannya seperti apa? Dia tuh gantengnya itu sama seperti artis Korea contoh. Oh, sama seperti artis Korea. Artinya seganteng-gantengnya dia itu padanannya masih bisa digambarkan. Ada padanannya, ya. Tapi ketika Allah menyebutkan as-sabiqun, itu tidak ada kata yang bisa menggantikan dan mendeskripsikan betapa mulianya as-sabiqun kecuali as-sabiqun sendiri. Maka Allah mengulang katanya, as-sabiquna sabiqun. Orang-orang as-sabiqun itu as-sabiqun. Nah, baru kemudian Allah menjelaskan detailnya seperti apa. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Nah, para ulama menjelaskan kenapa as-sabiqun ini. Pertama, mereka adalah orang-orang para nabi dan para rasul sampai para generasi sahabat dan tabi'ut tabi'in, generasi salaf. Ya. Nah, menariknya adalah kenapa para ulama menjelaskan khususnya as-sabiqun ini, ya, as-sabiqun ini Allah bilang sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Allah bilang orang-orang yang as-sabiqun ini mereka banyaknya itu golongan-golongan terdahulu, yaitu para nabi sampai pada generasi para sahabat dan tabi'un tabi'in, ya, wa qalilun minal akhirin. Dan cuma sedikit orang-orang yang datang belakangan. Artinya orang-orang kita, generasi kita ini sedikit yang bisa masuk ke dalam golongan as-sabiqun. Kenapa? Karena memang standarnya begitu tinggi. Karena ini bukan tentang banyak-banyakan ibadah, tapi tentang bagaimana amaliyah hati mereka lagi-lagi.
bagaimana keikhlasan mereka dan bagaimana kesabaran mereka dalam ibadah. Maka sebagian para ulama ya menjelaskan tentang as-sabiqun ini adalah mereka orang-orang Ansar. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, kita lihat orang-orang Ansar ini ya, orang-orang Ansar adalah orang-orang yang hijrah bersama orang-orang yang tinggal di Madinah. Ketika Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah, orang-orang yang hijrah bersama Rasulullah itu disebut orang-orang muhajirin. Nah, orang-orang Muslim yang tinggal di Madinah itu mereka disebut sebagai orang-orang Ansar. Ketika Rasulullah dan para sahabat, jadi orang-orang Ansar ini mereka tuh sudah sering kali mendengarkan cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Mereka sudah tahu cerita tentang Abu Bakar, Umar, Utsman dan orang-orang muhajirin lainnya tentang bagaimana kesuksesan ibadah mereka. Tapi belum pernah bertemu mereka. Mereka tahu betapa mulianya Islam, betapa mulianya para sahabat ini yang sudah dulu masuk Islam terlebih dahulu dibanding mereka, tapi mereka belum pernah bertemu. Maka ketika orang-orang muhajirin dikabarkan akan datang ke Madinah, itu mereka sangat gembira, gagap gempita mereka menyambut orang-orang muhajirin. Sangat bahagia mereka. Bahkan mereka menunggu selama 3 hari, tapi tidak datang-datang. Mereka tunggu depan gerbang Madinah sampai orang-orang muhajirin selesai masuk Madinah. Dan terakhir datang Rasulullah dengan Abu Bakar. Ya, ketika masuk ke Madinah, bahkan mereka sambut dengan Thala'al Badru. Mereka sambut dengan syair-syair yang menggembirakan untuk menyambut orang-orang muhajirin datang ke Madinah. Nah, sesampainya di sana mereka bahagia. Saking bahagianya, mereka menawarkan, wahai saudaraku, ayo tinggal di rumah kami. Mereka berebut orang-orang muhajirin untuk mengajak mereka supaya tinggal di rumah-rumah mereka, berbagi apa yang mereka punya. Ya, mereka bilang, saya punya kebun kurma 50 hektar, saya bagi 25 untuk Anda, 25 untuk saya. Saya punya rumah ini, saya bagi tengahnya untuk Anda, tengahnya untuk saya. Saya punya istri 4, 2-nya saya ceraikan, untuk Anda ambil, 2-nya untuk saya. Saking mulianya orang-orang Ansar ingin memuliakan orang-orang muhajirin karena bahagia kedatangan saudara jauh mereka, orang-orang Islam lainnya. Ya, bahagia mereka. Ya, mungkin kurang lebih seperti bapak-bapak yang ketika kedatangan saudara atau kawan lama atau keluarga yang dari jauh datang, kan kita ingin ketika mereka datang ke rumah kita, kan kita biasa bilang, kalau mereka mau pulang kita bilang apa? Udah nginap aja di sini, nanti tidur di sini. Ya, kita ingin mereka tetap di situ lebih lama. Nah, orang-orang Ansar pun begitu. Kedatangan saudara jauh mereka dari Madinah, dari Makkah, mereka bahagia, senang, maka mereka bilang tinggal di rumah kami aja. Nah, cuman bapak-bapak perlu tahu bahwa orang Ansar ini mereka itu tidak sama ekonominya seperti orang-orang muhajirin. Orang-orang muhajirin Makkah itu mereka orang-orang kaya. Utsman bin Affan, Abu Bakar itu mereka orang-orang kaya semua. Karena orang-orang Makkah itu notabene mereka para pebisnis, para pedagang, tinggal di Ka'bah yang itu sentral ekonomi di Makkah pada saat itu, bahkan di Jazirah. Ya, karena ada Ka'bah di sana, maka menjadi pusat perekonomian di sana. Seluruh Jazirah Arab kalau mau tawaf datang ke Ka'bah. Karena mereka tawaf dari jauh-jauh tempat, mereka akan sewa rumah di situ, mereka nginap di situ, jajan di situ, maka Makkah menjadi pusat perekonomian di Jazirah pada saat itu. Jadi orang-orang kaya, orang-orang Quraisy itu beda dengan orang-orang Ansar. Orang Ansar itu mereka paling banter, mereka menjadi pedagang, tapi banyaknya mereka cuma sebagai petani kurma. Karena banyaknya kurma di Madinah. Karena bapak-bapak kalau datang ke Madinah itu sampai sekarang itu masih banyak pohon-pohon kurma. Ya, Madinah terkenal dengan kurmanya. Saking banyaknya kurma, dikatakan dalam tafsir dalam sirah itu Rahiqul Makhtum, dikatakan bahwa orang-orang Madinah itu mereka biasa kasih makan ternak mereka tuh kurma. Jadi kuda mereka itu makannya kurma, bukan rumput. Saking banyaknya kurma di Madinah, kuda mereka tuh makan kurma melimpah. Maka sebagian besar orang-orang Madinah itu petani kurma. Hidupnya tidak perekonomiannya tidak sebagus orang-orang muhajirin. Ya. Maka ketika mereka mengundang orang-orang muhajirin datang ke rumah mereka untuk nginap bersama mereka, mereka akan mengeluarkan apapun yang mereka punya. Sama kayak kita.
Kalau ada saudara kita yang datang jauh, kita akan keluarkan semua makanan. Masak yang banyak. Ya, beli martabak manis terang bulan, semua kita beli, sediakan apapun yang bisa kita sediakan untuk saudara kita. Karena ingin mereka menginap, udah nginap di sini nggak apa-apa, lebih nginap 1-2 hari apa, nggak apa-apa. Nah, orang-orang Ansar pun punya perhatian seperti itu. Mereka senang ketika saudaranya nginap di situ. Tapi ingat, orang-orang Ansar bukanlah orang kaya. Ketika orang Muhajirin menginap di rumah mereka cuma 1 petak. 1 petak itu kamar mereka di situ, dapur mereka di situ, ruang tamu di situ. Tinggal bersama keluarga orang-orang Ansar. Ditambah lagi keluarga dari orang-orang Muhajirin, maka rumahnya makin sempit karena rumahnya kecil. Ya? Karena rumahnya kecil. Nah, menariknya orang-orang kalau misalnya ya, bapak-bapak, kalau misalnya ada saudara jauh yang nginap di rumah kita, kan kita senang ya. Udah nginap aja di sini, kita keluarkan apapun yang kita punya. Kalau nginapnya 1-2 hari, oke. Masalahnya orang-orang Muhajirin mereka minta izin menginap 2-3 bulan. Gimana tuh ya? Kalau misalnya kita minta izin nginap 1-2 hari, besok pulang, nggak apa-apa, kita keluarkan makanan. Tapi kalau minta izin bapak-bapak, ada keluarga yang datang ke rumah, minta izin, boleh nggak kita nginap di sini 3 bulan? Kira-kira gimana perasaannya? Yang tadinya bahagia, mungkin lama-lama akan empet juga, ya, akan empet juga lama-lama. Karena mau tidak mau kita harus berbagi rumah, mau tidak mau makanannya harus lebih banyak, ongkosnya lebih besar untuk belanja beras, belanja dapur lebih banyak, kamar mandinya harus berbagi, privasi jadi hilang. Orang-orang Madinah dulu ya nggak kayak kita. Kalau kita mau ke toilet kita tinggal ke situ aja, airnya ada tersedia, ada air pump. Di dulu di Madinah itu orang-orang kalau mau ke kamar mandi itu mereka ke tengah-tengah padang pasir, Pak. Ambil air di sana, bawa ke rumah. Belum ada pipa zaman dulu, belum ada mesin pompa. Jadi kalau mau ambil air untuk mandi dan buang air, mereka harus ke tengah-tengah padang pasir, ambil air di sana atau BAB di sana atau BAK di sana, baru pulang ke rumah. Ketika orang Muhajirin datang dan menginap di rumah mereka dalam jangka waktu yang belum ditentukan, ya, belum ditentukan, dan ini sama seperti kita, ya. Tadi saya bilang, ya, ketika kalau ada saudara kita yang datang ke rumah kita minta izin nginap 2 bulan, lama-lama kalau awal 1-2 hari oke lah, kita masih bahagia menghadapi mereka, kita bisa berbagi. Tapi kalau izinnya 2-3 bulan, sabar dulu. Yang tadinya mungkin kita senang, lama-lama jadi empet juga. Ini kapan sih pulangnya? Ini sampai kapan sih mereka nginap? Nggak pada kerja apa? Nah, perasaan-perasaan seperti itu sama. Tapi lihat bagaimana orang-orang Ansar mereka bisa mengontrol hati mereka agar bisa tetap ikhlas beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala dan bersabar untuk beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika saudara mereka datang dan mereka tahu bahwa saudara mereka ini akan menginap lebih lama daripada apa yang diperhitungkan, dan mereka tahu rumah mereka terbatas, harta mereka terbatas, dan mereka tahu kelak nanti akan ada perasaan tidak nyaman yang muncul di hati mereka. Maka sebelum lihat betapa mulianya orang-orang Ansar, sebelum perasaan tidak nyaman kepada saudara mereka itu muncul, maka mereka berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bilang, ya Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mereka bilang, ya Allah, ampuni kami dan ampuni saudara-saudara kami yang telah terlebih dahulu beriman, yaitu orang-orang Muhajirin. Dan mereka bilang, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, dan ya Allah, tolong jangan jadikan dalam hati kami perasaan ghil. Apa itu ghil? Ghil itu gampangnya perasaan empet tadi itu. Perasaan sebel dan kesel sama saudara kita, tapi tidak bisa kita ungkapkan. Itu ghillun namanya. Dan orang-orang Muhajir, orang-orang Ansar, mereka tahu bahwa kemungkinan perasaan ghil itu akan muncul kalau orang-orang Muhajirin tinggal lama di rumah mereka. Maka sebelum perasaan itu muncul, bahkan sebelum perasaan itu muncul, mereka minta kepada Allah supaya jangan Allah letakkan perasaan ghil itu dalam hati mereka. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah,
jangan jadikan dan jangan letakkan perasaan ghil tadi di hati-hati kami, supaya kami bisa senantiasa nyaman berada dengan saudara-saudara kami, dan kami tetap bisa ikhlas beribadah kepadamu tanpa ada mendumel apapun. Kami bisa tetap bersabar dalam menjalani ibadah ini. Maka bapak-bapak sekalian, ya, yang Allah rahmati, ketika kita memahami bahwa ibadah itu, surga yang Allah janjikan untuk kita itu, dia penuh dengan segala macam tantangan dan juga rintangan. Sebagaimana malaikat Jibril tadi ketika menangis ketika melihat surga, maka kita sadar bahwa surga itu harganya mahal. Ya, butuh kesabaran dan keuletan untuk berada tetap di atas jalan istiqamah ini. Ya, maka Allah bilang am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Allah bilang, jangan pikir kalian itu bisa masuk surga sampai kalian bisa merasakan apa-apa yang dirasakan oleh orang-orang sebelum kamu. Jadi jangan bermimpi bisa masuk surga sebelum kita punya standar yang sama dengan orang-orang terdahulu. Siapa mereka? Ya para sahabat, para nabi, para rasul terdahulu. Massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Yang mereka itu mengalami kemalangan, mengalami keburukan, mengalami kelaparan, bahkan mengalami goncangan mental. Zulzilu itu goncangan mental. Saking berada di fase yang terpuruk-terpuruknya sampai mentalnya goncang. Ya. Hatta yaqula Rasulullah walladzina amanu mata nasrullah. Ya, sampai orang-orang pada saat itu bertanya, ya Allah, kapan datang pertolongan Allah ini? Karena kenapa? Karena mereka perlu untuk bersabar lebih lama lagi dan untuk lebih lama berada di atas kebenaran. Nah, maka kita di sini yang masih bisa beribadah di tengah-tengah AC seperti ini, ya, masih bisa untuk menikmati makan siang, ya, masih bisa untuk, alhamdulillah, tidak ada apapun yang menghalangi kita untuk beribadah. Maka kita manfaatkan waktu tersebut dengan sebaik mungkin. Kata Nabi SAW, di antara ciri-ciri nikmat yang Allah berikan kepada orang setiap paginya adalah mereka mampu untuk masih bisa mengecap, masih bisa makan ketika pagi hari, dan mereka masih bisa beribadah tanpa ada ketakutan. Ya, kenapa? Saya ketika mendengar hadis ini, saya berpikir emang ada orang yang beribadah dalam ketakutan. Saya belum tahu waktu itu, sampai saya mendengar atau melihat bagaimana orang-orang Palestina mengalami hari ini. Ya, beribadah dalam keadaan ketakutan itu nyata. Orang bisa beribadah dalam ketakutan itu ternyata ada. Maka kita yang berada di negara yang membebaskan orang-orang beribadah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berada di tengah-tengah negara yang menjamin orang-orang untuk bisa beribadah kapanpun dan dimanapun tanpa ada rasa takut. Maka kita perlu untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat dan anugerah Allah yang begitu besar untuk negeri kita. Karena tidak semua orang muslim mampu merasakannya. Beribadah dalam keadaan bebas tanpa ada rasa takut, yang mana hampir sebagian besar negara-negara muslim di dunia saat ini merasakannya. Tapi kita Indonesia alhamdulillah kita beribadah dalam tengah-tengah kenyamanan dan keamanan, bahkan di tengah-tengah AC. Ya. Nah, seperti itu, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa menganugerahkan kesabaran dan keikhlasan dalam hati kita, agar kita bisa menempuh jalan ibadah ini, kita bisa menempuh ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terus ikhlas, terus bersabar, dan Allah istiqomahkan hati kita hingga kelak ajal menjemput kita. Ya, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Ya.